Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Kamil Dewang Mahi Pertama dengan NIM 2030202220. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kejujuran. Baiklah, A. Memahami makna kejujuran. 1. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau as-sidiq, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan, 3. Ketegasan dan kemantapan hati, dan 4. Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. 2. Pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar sebagai berikut. Jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan beritanya sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jenis jujur ini. Menepati janji termasuk jujur jenis ini juga. Yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanah disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Dinamakan demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya maupun dari orang lain. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, sehingga ia mendapat gelar al-amin atau orang yang dapat dipercaya atau jujur. B. Ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang mukmin. Quran surah At-Taubah ayat 119. Baiklah, materi selanjutnya ialah menerapkan perilaku mulia. Jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga separuh gelar kenabian akan disandangkan kepada orang-orang yang senantiasa menerapkan perilaku jujur. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, misalnya seperti sebagai berikut. Baiklah, yang pertama ialah meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika kita akan pergi kemanapun. Kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. 4. Melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Baiklah, nomor 5 ialah tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. 6. Mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau tidak kehadiran ke sekolah. 7. Mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak tidak begitu berharga. 8. Memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalangi. 9.
tidak menunjukkan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. 10. Mengembalikan barang yang ditekan kepada pemiliknya atau melarang pihak yang berwajib. Yang terakhir, 11. Membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.